Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini insyaallah bahasan kita berkaitan dengan al-hajru. Al-hajru yaitu pencegahan atau larangan tasarruf. Kemudian di dalam matannya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal hajru ala sittatin. Dan hajru itu atau larangan membelanjakan harta ialah atas 6 orang. As-sobiyyi yang pertama anak kecil, wal majnuni kemudian orang gila, wasafihi yang ketiga orang syafih yaitu al-mubazziri limalihi yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya, berlaku boros terhadap hartanya. Wal muflisi kemudian yang keempat orang muflis, allazi irtakabat hudduyunu yaitu orang yang bertumpuk-tumpuk hutangnya bertumpuk-tumpuk. Wal maridi fima zada ala sulus. Kemudian yang kelima orang sakit dalam hartanya yang melebihi sepertiganya. Yang melebihi sepertiganya. Wal abdil ladzi lam yu'zal lahu fit tijarah. Kemudian yang keenam hamba sahaya yang tidak diizinkan baginya dalam perdagangan. Itulah 6 orang yang terkena al-hajru yaitu larangan atau pencegahan tasarruf terhadap harta. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Kemudian di dalam matannya dikemukakan di dalam syarahnya faslun fi hajris safihi wal muflishi ya. Fi hajris safihi wal muflisi menerangkan hajar safih yaitu mencegah orang yang pemborosan, wal muflisi dan orang muflis yaitu orang yang bangkrut ya.
orang yang bangkrut. Wal hajru lughatan al man'u, dan bermula al hajru secara lughah adalah al man'u, yaitu mencegah. Wa syar'an, dan menurut syara' man'ut tasarrufi fil mali, yaitu ialah mencegah tasarruf atau mengolah harta man'ut tasarrufi fil mali. Secara syariat ialah mencegah tasarruf atau mengolah dalam harta. Bi khilafi tasarrufi fi ghairihi, berbeda dengan tasarruf pada selain harta. Katolaki, seperti tolak, talak, ya, cerai. Fayan fuju minas safihi, maka berlangsung talak daripada orang yang safih, orang yang bangkrut, talaknya tetap, tetap dia mentalak istrinya, maka tetap itu berlangsung. Jadi yang tidak boleh di sini adalah tasarruf fi malihi, yaitu tasarruf atau pengelolaan di dalam hartanya. Wa ja'alal musanniful hajra, dan menjadikan sapa musannif hajar itu ala sittatin, ingatase orang yang 6, minal ashkhasi, di antara orang. Ya, jadi kalau berdasarkan kitab ini, terkenanya al-hajru bisa dikemukakan kepada 6 orang. As-sabiyyi wal majnuni was-safihi. Yang pertama anak kecil, ya, anak kecil yang memang belum tamyiz, umur 5 tahun, tapi warisannya banyak. Warisannya banyak, katakan 10 triliun warisannya. Karena dia masih kecil dan akalnya belum sempurna, maka dicegah bagi anak kecil tersebut untuk mengelola harta tersebut. Hal ini demi kebaikan si anak itu sendiri. Tapi kalau seandainya cuma jajan ciki mah, jajan coklat yang harganya cuma 1.000, ya nggak apa-apa. Ya Bang Jid, nggak apa-apa. Yang maksud tasarruf ini adalah harta berskala besar. Ya. Jadi anak kecil karena akalnya belum sempurna, maka walinya boleh mengadakan pencegahan terhadap harta anak tersebut. Sekali lagi, hal ini adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan anak tersebut. Kemudian wal majnunu, orang gila. Orang gila juga boleh dicegah hartanya. Karena gila, akarnya tidak waras, tidak beres, ya. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka walinya mesti menjaga dan mencegah tasarruf bagi orang gila tersebut.
Wasafihi, yang ketiga orang boros. Wa fasarrahul musannifu biqaulihi, maka musannif menafsirkannya biqaulihi dengan pernyataannya al-mubazziri limalihi, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Jadi safih di sini adalah orang yang menghamburkan hartanya, boros. Orangnya sudah dewasa tapi sifatnya itu pemborosan, boros. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap hartanya, maka wali bagi orang yang boros tersebut boleh mengadakan al-hajru, ayusarrifuhu fi ghairi masarifihi. Yang dimaksud dengan boros di sini yakni yang membelanjakan hartanya di selain tempat semestinya, membelanjakan hartanya yang bukan, yang kagak pantas dia dibeli, yang tidak manfaat. Jadi sekali lagi bahwa orang yang mempunyai sifat seperti itu boleh dicegah hartanya. Wal muflisi, kemudian yang keempat al muflis, wa huwa lughatan, bermula al muflis secara lughah man sara maluhu fulusan, seseorang yang menjadikan akan hartanya recehan, fulusan, recehan. Ya kalau orang punya duit receh itu kaya apa miskin? Miskin. Kalau orang kaya duitnya bukan recehan. Nah, jadi di sini adalah al-muflis wa huwa lughatan man sara maluhu fulusan. Itu seseorang yang menjadikan hartanya recehan, bangkrut. Ya, tadinya kaya kemudian jadi bangkrut. Summa kuniya bihi, kemudian digelari, diberi gelar dengan yang demikian yaitu dengan kata-kata muflis. Ankillatil mali, karena sedikitnya harta, au adamihi, atau ketiadaan harta. Karena hartanya sedikit, karena dia nggak punya harta, maka orang tersebut bergelar al-muflis. Wa syar'an, dan secara syariat, asyahsyu alladzi irtakabat duyun, yaitu seseorang yang bertumpuk-tumpuk utangnya bertumpuk-tumpuk. Wala baqiya maluhu, maka tidak cukup opo hartanya, maka hartanya tidak cukup bidainihi, untuk membayar satu hutang, auduyunihi, atau beberapa hutang. Jadi hartanya nggak cukup tuh, karena dia punya utang, sedangkan untuk ngebayarnya dia punya harta tapi kagak cukup. Nah, itulah orang muflis. Jadi orang yang demikian itu mesti dicegah hartanya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang yang berpiutang, memberikan utang kepadanya dalam rangka membayarkan hutangnya. Ya. Jadi hartanya itu dicegah dalam rangka untuk membayarkan hutangnya. Wal maridi, kemudian yang kelima
Al-maridi yaitu orang yang sakit. Al-mahufi alaih yang dikhawatirkan penyakit atasnya, mimmaridi daripada penyakitnya, yang dikhawatirkan dia mungkin meninggal dunia karena sakitnya parah. Wal hajru alaihi dan hajar dan mencegah kepada orang yang sakit fi mazada sulusi pada harta yang melebihi kepada sepertiganya. Yang lebih sepertiga itu 2/3. Wawa sulsal tirkati, dan maza di sini ialah 2/3 tirkah li ajli hakil warasati, untuk haknya waris, ahli waris. Jadi 2/3 itu nggak boleh digunakan tasyarruf. Karena apa? 2/3 itu digunakan untuk ahli waris. Yang boleh adalah 1/3. Ya, yang boleh 1/3. Haza in lam yakul alal maridi dainun. Yang demikian ini jika tidak ada atas orang yang sakit utang, jika dia nggak punya utang. Jika dia tidak punya utang, kemudian dia dalam keadaan sakit parah, maka dicegah tasarruf terhadap 2/3 hartanya. Li ajli hakil warasati, untuk haknya ahli waris. Fa in kana alaihi dainun, maka jika ada atas orang sakit itu hutang, yastaghriqu tirkatuhu, maka jika ada terhadap orang yang sakit itu punya utang yang dihabiskan pada tirkahnya, hujiro alaihi fisulusi, maka dicegah. Maka dicegah, harus dicegah atasnya pada 1/3 hartanya, wa mazada alaih, dan apa-apa yang berlebih atasnya. Jadi kalau dia punya utang 1/3, masih punya utang juga. Ya, 1/3 hartanya dibayarkan, nggak cukup juga bayar utang. Maka jika terjadi yang demikian itu, 1/3-nya dicegah, 2/3-nya juga dicegah. Tidak boleh digunakan untuk tasyarruf. Wal abdi, yang keenam adalah hamba sahaya. Alladzi lam yu'zan lahu, yaitu yang tidak diizinkan kepadanya fit tijarati, di dalam berdagang. Fala yasihu tasarrufuhu bi ghairi izni sayyidihi, maka tidak sah tasarrufnya seorang hamba dengan tanpa izin tuannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, itulah kajian kita. Walaupun singkat karena kondisi juga lagi tidak memungkinkan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa lanjutkan taklim kita tiap subuh. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.